Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Syariatul Rofiang, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025 dengan program studi Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan NIM 25135036063. Asal sekolah saya SMK Al-Wafur. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Lingkup Industri Pengolahan Hasil Pertanian. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Supaya pembelajaran pada pagi ini lebih bermanfaat, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa selesai. Gimana keadaannya semua? Sehat? Sehat. Ya. Kita absen dulu ya. Ahmad Sajid, Fistia Farela, Ajmelia Faradis, Fahri Hashim, Khairul Amal, Muhammad Nurul Hidayah, Hadir. Milatil Iqomah, Muhdar Diri Al-Farisi, Muhammad Iqbal Maulana, Rizky Aditya, Syafiqatul Aqsa, Muhammad Farhan Rizky, hadir semua ya? Ya. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh saudara Rizky. Ayo Rizky, maju ke depan Rizky. Ayo dalam hitungan 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pagi ini kita akan belajar tentang lingkup industri pengolahan hasil pertanian. Ibu mau bertanya dulu, ketika kita mengkonsumsi makanan, pernahkah kita berpikir apa saja bahan-bahan yang ada pada makanan tersebut? Pernahkah? Tidak. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara mengolah makanan tersebut? Pernahkah berpikir kenapa produk tersebut bisa sampai ke tangan kita? Pernah? Ya, jadi kita itu sebagai manusia harus berpikir juga bagaimana ketika kita mengkonsumsi makanan, apa saja bahan-bahan yang ada di makanan tersebut, apakah sehat bagi tubuh kita atau tidak, seperti itu. Terus kita harus mengetahui bagaimana cara mengolahnya. Kan di sini SMK kejuruannya emang pengolahan. Jadi seumpamanya kita makan suatu produk, terus itu rasanya kurang enak, kurang menarik. Jadi kita harus berpikir bagaimana makanan ini lebih menarik, lebih enak gitu, supaya permintaan konsumen itu lebih banyak ya. Seperti itu. Jadi ke belakang harus pikirkan apa saja bahan-bahan yang ada di makanan tersebut. Seperti itu ya. Nah, baik. Saya akan menjelaskan lingkup industri pengolahan hasil pertanian. Nah, di sini pengertian industri. Tahu industri apa? Ya, itu. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau sumber daya industri. Jadi kalau industri itu seluruh bentuk kegiatan dari awal sampai akhir, dari bahan baku yang awalnya mentah diolah menjadi produk atau jasa, seperti itu. Sedangkan lingkup industri itu batasan atau cakupan operasional dari sektor ekonomi tertentu. Jadi yang mencakup seluruh kegiatan, prosesnya, dan pelaku yang terlibat dalam produksi tersebut. Dan lingkup industri ini tidak hanya merujuk pada produk akhir, akan tetapi seluruh rantai nilai yang mendukungnya dari awal sampai akhir, seperti itu. Kemudian lingkup industri pengolahan hasil pertanian ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama industri pengolahan hasil nabati. Tanda-tanda kelapa sawit akan melalui proses breeding adalah proses pemisahan atau tanda sawit berdasarkan kualitas, di mana pekerja akan memisahkan tanda yang mentah, busuk, atau terlalu matang. Kemudian pekerja akan mendorong tanda sawit masih dapat mengatur dan buah sawit. Di sini sawit akan disterilkan dengan dua berganti. Hal ini hampir semua buah berganti terlepas dari tanda
Diskusikan Marina, saya jawab situ orang itu. Saya nulis situ orang. Diskusikan. Jangan maju ke depan. Ya, sudah perhatikan semua video-videonya? Nah, kemudian perhatikan itu LKPD-nya. Soal yang pertama, apa bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi yang ditujukan dalam video tersebut? Kemudian yang kedua, jelaskan secara singkat minimal 4 tahapan utama dalam proses pengolahan yang kalian amati tadi. Kemudian yang ketiga, sebutkan minimal 3 jenis peralatan atau mesin utama yang digunakan dalam proses tersebut. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jawab, diskusikan jawabannya apa, perhatikan yang sudah kalian perhatikan video tadi. Nanti hasil jawabannya presentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya. Dengan kelompoknya, jangan hasilnya tadi apa, tadi yang didengarkan apa, bahan-bahannya apa, cara mengolahnya bagaimana, kemudian alat-alatnya apa, seperti itu. LKPD-nya sudah terisi semua? Sudah. Ya. Nanti satu-satu presentasikan hasil jawaban dari LKPD yang kalian kerjakan. Sebelum kalian presentasikan, Ibu akan melatih kefokusan terlebih dahulu, seperti tadi. Ya, ayo. Mau dimulai?
Harus fokus. Karena udah melewati beberapa menit sudah. Ayo, saya mulai. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3. Ya, ayo. Kelompok A, maju ke depan. Presentasikan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ini, pakai ini. Pelan-pelan saja bacanya, biar teman-temannya tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang pengolahan kelapa sawit. 1. Bahan dasar pengolahannya yaitu kelapa sawit. 2. Tahap prosesnya yaitu 1. Sterilisasi TBS atau tandan buah segar dimasak dengan uap panas untuk menonaktifkan enzim dan memudahkan pelepasan berondolan. 2. Perontokan atau threshing. Berondolan dipisahkan dari tandannya menggunakan mesin threshing. 3. Pengepresan atau pressing. Berondolan dipres untuk mengeluarkan minyak sawit mentah. 4. Klarifikasi CPO. Dimurnikan dari kotoran dan air untuk mendapatkan minyak yang bersih. 3. Teknologi atau mesin, yaitu 1. Mesin sterilisasi. 2. Mesin thresher. Dan 3. Mesin press ulir. Sudah. Iya, sudah. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ayo kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok B. Presentasikan jawabannya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menjelaskan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami, yaitu video yang kedua, yaitu pembuatan susu. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan apa saja? apa bahan-bahan baku yang utama digunakan dalam proses produksi? Bahan baku yaitu susu sapi segar. Dan yang kedua, penerimaan dan pengujian susu. Susu diterima dari peternak dan diuji kualitasnya, kadar lemak, cemaran bakterinya. Dan yang kedua yaitu di pendinginan. Susu disimpan dalam tangki pendingin untuk menjaga kesegarannya. Yang ketiga, pasteurisasi atau HUAT. Proses
pemanasan susu pada suhu dan waktu yang tertentu untuk membunuh bakteri patogen tanpa merusak nutrisi secara signifikan. 4. Pengemasan susu cair dikemas secara higienis menggunakan mesin otomatis. Dan teknologi atau mesin yang digunakan yaitu tangki pendingin, mesin pengemas otomatis, dan alat uji laboratorium. Baik, terima kasih. Ya, Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Itu meningkatkan pendapatan petani. Jadi petani itu nanam padi atau jagung bukan cuma bisa dimasak, akan tetapi diolah menjadi produk yang lebih berkhasiat dan lebih bernilai tinggi. Dan nanti kalau dijual lebih mahal seperti itu. Baik, mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada anak-anak yang kurang mengerti, kurang paham tentang lingkup industri pengolahan hasil pertanian. Ngerti semua ya? Ayo apa? Fahri. Apa lingkup industri? Ayo yang tahu. Ya, apa? Lingkup industri adalah seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Ya, bagus. Kalau industri sendiri apa? Pengolahannya. Ya, gimana tadi katanya cara membuat kerupuk? Tahap utama proses pengolahan, pembuatan adonan, bahan-bahan utama dan bumbu dicampur hingga membentuk adonan yang manis dan siap diolah. Ya, harus melalui beberapa proses supaya menjadi kerupuk. Terus tadi apa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan susu? Susu sapi segar. Ya, mesinnya apa saja mesinnya? Mesin yang digunakan? Tangki pendingin, mesin pasteurisasi, mesin pengemas otomatis, dan alat uji laboratorium. Ya, di sini bagaimana katanya tadi cara pengolahan minyak kelapa sawit? Ya, caranya gimana tadi? Yang nyaring laki-laki. Jawab Nurul, yang nyaring Nurul. Cara membuatnya? Cara membuatnya yaitu dengan tahapan yaitu sterilisasi atau STS, dan dimasukkan dimasak dengan uap. Tahapan prosesnya yaitu sterilisasi. Tandan buah segar dimasak dengan uap panas untuk menonaktifkan enzim dan memudahkan pelepasan untuk mendapatkan minyak yang bersih. Ya, sudah. Sudah. Di sini kalian pernah
Praktek membuat apa? Praktek membuat es krim, telur asin, Es krim apa? buah, es krim yang dari buah bu. Itu termasuk hewani apa nabati? Nabati. Buah apa kemarin yang gimana? Bagaimana caranya? Cara membuat es krim buah naga yang sudah kalian bikin. Satu, menyiapkan bahannya. Terus apa saja bahan-bahan yang digunakan? Susu, telur, Terus santan, cimori, buah naganya? buah naga. Ya. Iya, buah naga. Itu bahan-bahannya. Iya. Terus bagaimana cara mengolahnya? Campurkan telur sama susu, Ya. diaduk sampai merata dan diolah. Kupas buah naganya, lalu blender buah naganya. Setelah susu sama telur mendidih, diamkan sampai dingin, lalu dicampurkan. Setelah itu di blender bersama, lalu ditambah cimori. Setelah itu langsung ditaruh kepada cetakan. Kemudian Setelah ditaruh di cetakan, ditaruh di blaster dan sudah jadi, Bu. oh ya. Jadi kalian itu dari praktek-praktek yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian lakukan, harus dikembangkan, bukan cuma membuat satu kali. Jadi kalian itu harus mengembangkannya. Kita harus praktek lagi, praktek. Selain dibuat es krim, juga bisa dibuat apa supaya lebih memiliki nilai yang lebih tinggi. Seperti itu. Baik, sudah paham semua berarti lingkup industri pengolahan hasil pertanian? Ada berapa jenis katanya lingkup industri? Ada berapa jenis? Ya, ada 2, sebutkan. Bagus, pinter, semua sudah. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas maju ke depan. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.